Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini untuk pelajaran matematika kalian di kelas 5 ini akan berada sama Miss yang ngajarin. Semoga kita dapat kerjasama agar kita saling memahami satu sama yang lain. Oke, kalian bisa buka buku SPS kalian di bab 1 tentang operasi hitung pecahan. Nah, sebelum ke operasi hitung pecahan, kita harus tahu dulu nih apa pecahan itu, bagaimana bentuknya. Ya, sebelum di kelas 5, kalian mungkin sudah mempelajari pecahan itu dari mulai kelas 2 tidak ya? Karena sekarang itu kelas 2 udah mulai belajar pecahan gitu. Jadi, kalian bisa buka-buka buku kalian kemarin waktu kelas 4, waktu kelas 3, kalian bisa buka-buka lagi tentang pecahan, apa sih itu pecahan, bentuknya apa ya, karena matematika itu biasanya dimulai dari kelas kecil itu sama, cuman tingkat-tingkatannya berbeda ya. Pengertian pecahan. Oke, pengertian pecahan. Kalian bisa lihat di sini berapa buah yang sudah dipotong-potong berapa bagian. Ini buah jeruk ya, ini jeruk tidak ya? Ya, kita anggap jeruk ya. Ini buah jeruk yang dipotong menjadi 2 bagian. Ini buah mangga yang dipotong 3 bagian. Ini buah lemon yang dibagi 4 potong bagian. Semangka menjadi 6 potong bagian. Nanas menjadi 8 potong bagian. Dan buah labu menjadi 12 potong bagian. Nah, bisa juga sih seperti ini. Kalau contoh-contoh di rumah, misalnya kalian punya roti, kalian dikasih roti sama mama nih di rumah. Terus kalian anak mama ada 3 orang. Nah, mama bagi 3 potong bagian sama besar kepada kalian bertiga anak-anaknya. Itu juga suatu pecahan juga ya. Oke. Pecahan adalah bilangan yang terdiri atas 2 angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut dan memiliki bentuk A per B. Maaf ya, ini Miss Marini ngetiknya agak sembraut. Dan angka sebagai penyebut dan memiliki bentuk A per B. A per B, di mana A-nya ini merupakan si pembilang, B ini merupakan si penyebut. Pembilang, penyebut, pembilang, penyebut, pembilang, penyebut. Oke. Dan si penyebutnya ini, si B-nya ini ya, itu tidak boleh 0. A dan B itu merupakan bilangan bulat ya, tetapi B tidak boleh 0. Ingat, B tidak boleh 0. Jadi tidak boleh 1 per 0, Miss. 2 per 0, Miss. 3 per 0, Miss. Tidak boleh. Itu bukan suatu pecahan. Oke. Selanjutnya, jenis-jenis pecahan. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut, sama yang seperti yang tadi ya. Pembilang, penyebut, pembilang, penyebut, pembilang, penyebut. 1 per 2 pembilangnya berapa? 1. Penyebutnya berapa? 2. 3 per 4 pembilangnya berapa? 3. Penyebutnya berapa? 4. 2 per 5 pembilangnya berapa? 2. Penyebutnya berapa? 5. Oke, paham ya? Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas pecahan bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Ini pembilang ya, nggak ada A-nya. Misalnya ketik lagi nih. Contoh, 2 1 per 2. Bilangan bulatnya mana, Miss? 2. Pembilangnya mana? 1. Penyebutnya mana? 2. 4 3 per 4. Bilangan bulatnya mana, Miss? 4. Pembilangnya 3. Penyebutnya 4. 3 2 per 5, Miss. Yang mana pembilangan bulatnya? 3. Pembilangnya 2. Penyebutnya 5. Oke. Kalian bisa cari angka-angka yang lain dan sebutkan dengan yang seperti Miss sebut tadi ya. Kita coba-coba bareng-bareng. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan
dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Seterusnya bisa 10.000, 100.000 tuh, sejuta, 10 juta. Itu tinggal ditambah-tambahin yang namanya 0. Ya, angka 0 di belakang. Contohnya 0,1. Ini didapat dari angka 1 per 10. 1 ini dari mana, Miss? Ini angka 1. Ya, 10 ini dari mana, Miss? 1 angka di belakang koma. Bukan angka 1 di belakang koma, tapi 1 angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya 0,2 berapa, Miss? 2 per 10. Kalau 5 per 10 berapa, Miss? Kalau 0,5 berapa, Miss? Maaf ya, salah. Kalau 0,5 berapa, Miss? 5 per 10. Kalau 0,7 berapa, Miss? 7 per 10. Ya. Oke, yang kedua. 0,25. 0,25 ditulis didapat dari 25 per 100. 25 dari mana? Angka yang di belakang koma. 100 dari mana? 2 angka di belakang koma. Hanya ada 2 angka, berarti dibagi 100. Kalau 0,13, Miss, berarti 13 per 100. Kalau 0,45, Miss, 45 per 100. Oke, diingatkan lagi, Miss, kalau udah angka desimal yang di belakang koma ini tidak ada angka 25. Dibaca bukan 0,25. Dibaca jadi apa? 0,25. Kalau 0,13 bukan 0,13. Salah pembacaannya, tapi 0,13. Tapi kenapa, Miss, ini 25 per 100, Miss? 25 per 100, kenapa? Ya ini kan tidak bilangan desimal atasnya. Ya, di situ bisa diperhatikan baik-baik. Oke, selanjutnya 0,125. Bukan 0,125 ya, 0,125. Ini merupakan didapat dari 125 per 1000. 125, 1000-nya dari mana? 3 angka di belakang koma. Kalau 0,135 berarti 135 per 1000. Selanjutnya 0,0025. Berarti 25 ini dari angka ya. Angka 25 per 10.000. 10.000-nya dari mana, Miss? Dari 4 di belakang koma. Oke, 4 di belakang koma, lihat nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Miss, kenapa ini 25? Ini kan 0,025. Nggak apa-apa kamu bikin 0,025. Tetapi kalau angka bilangan bulat, nolnya ada berapapun di depan itu tidak ngaruh. Kecuali pakai koma seperti ini. Kalau 0,025 nggak ngaruh, bikin aja 25. Paham ya? Paham. Oke, selanjutnya adalah pecahan persen. Pecahan persen merupakan suatu bilangan yang dibagi 100. Pecahan persen biasanya kita temukan di mana? Biasanya banyakan kita temukan di supermarket ya. Gula pasir diskon 10%. Sepatu ATT diskon 15%. Baju anak diskon 28%. Nah, biasanya begitu ya. Kalau yang diskon-diskon biasanya digunakan untuk suatu harga, diskon harga, suatu laba, suatu rugi, biasanya digunakan dengan persen. Ya, contoh di sini 10% itu merupakan 10 per 100, 25% merupakan 25 per 100, 37% 3700. Kalau 57%, Miss, ya udah 57 per 100. 78%, Miss, ya 78 per 100. Paham ya? Selanjutnya, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Ya, pecahan yang memiliki nilai yang sama, angkanya yang berbeda, angka pecahannya yang berbeda, tetapi jumlahnya itu sama, nilainya itu sama. Contohnya seperti ini. Bisa kita gunakan dengan gambar, bisa kita gunakan dengan penghitungan nanti ya. Dengan gambar, lihat di sini. Gambarnya bentuknya sama ya, 1, 2, 3, bentuknya sama ya. Sama.
Nah, bagian pertama dipotong menjadi 2 bagian, diwarnai hanya 1 bagian. Maka dia menjadi nilainya 1/2. 1/2 bagian. Oke. Gambar kedua, dia dibagi menjadi 4 bagian dan diwarnai hanya 2 bagian. Berarti nilainya adalah 2/4 bagian. 2 ini yang diwarnai, 4 bagian seluruh bagiannya. Pembilangnya adalah si 4. Ini pembilangnya adalah si 2. Penyebutnya adalah si salah Miss Marini ya. Penyebutnya adalah si 2, pembilangnya adalah si 1. Di sini si pembilangnya adalah si 2, si penyebutnya adalah si 4. Oke. Yang bagian ketiga, dia dibagi menjadi 8 bagian. Nah, itu berarti penyebutnya ada 8. Ya, pembilangnya berapa? Yang diwarnai adalah 4 bagian. Oh, berarti ini adalah 4/8. Jadi lihat, ketika gambar ini di atas sama bentuknya, yang diwarnai warna hijau juga, bagiannya hanya setengah. Ini setengah, ini setengah, ini setengah ya. Hanya kotaknya yang berbeda. Maka nilai 1/2, 2/4, dan 4/8 itu sebenarnya sama nilainya. Ya, kita carilah. Ini warna dengan gambar sudah. Kita dengan perhitungan. Dengan perhitungan, kita bisa lihat 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 dari mana? Nah, suatu nilai bisa kita lihat, bisa kita hitung dari perkalian atau pembagian. Di sini Miss bikin hanya perkalian, nanti kalian bisa yang pembagian ya. 1/2 yang kalau kita mau melihat dia senilai ya, senilainya berapa, kita kalikan dengan angka yang sama si pembilang dan si penyebut. Jika si pembilang kita kalikan 2, si penyebut juga harus dikalikan 2. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Berarti senilainya 1/2 adalah 2/4. Oke. Yang kedua, 1/2 kita kalikan 4. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Oh, ini berarti senilai dengan ini. Sama ya? Sama. Ada nggak? Bisa nggak Miss? Ini kan dikalikan 2, ini kali 4. 3-nya kemana? Bisa kita kalikan 3. 1 kali 3, 6. 1 kali 3, 6. Miss Mari kumaha ya? 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Berarti 3/6. Itu juga sama dengan 4/8. 2/4 sama 1/2. Miss, aku mau coba deh kali 5, kali 6, kali 7, kali 8, kali 9, kali 20, kali 100, kali 1000, kali 1.000.000. Boleh. Pasti nilainya sama. Ya, itu nilainya sama. Nah, bisa juga ini dengan pembagian. Ini kan perkalian, Miss. Kalian bisa coba dengan pembagiannya. Ya, kamu harus coba dengan pembagiannya. Misalnya gini, Miss, ini kan 4/8. Ya, kan aku pura-pura nggak tahu nih, ini senilai nih. Aku mau mencari 4/8 ini senilainya berapa. Aku bisa nggak ini bagi sama-sama bagi 2? Bisa. 4 dibagi 2, bisa nggak? Asalkan nggak bisa, kalau 4 bagi 3 nggak bisa ya, 4 bagi 8 nggak bisa ya, nggak bisa. Tapi bagaimana caranya kedua ini bisa membagi salah satu bilangan? Ya, 4 bagi 2 bisa 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Oh, berarti 2/4. Sama. Miss, 4/8 aku mau bagi deh dengan sama-sama 4. Aku bagi 4. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Oh, 2/4. Oh, sama ya Miss, sama. Ya. Oke, 2/4. 2/4 ya. Kalau dibagi 4 berarti 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Oh, 1/2. Aduh, Miss lupa lagi. Oke, berarti 1/2, 2/4 sama 4/8 sama Miss, sama. Ya, nanti bisa namanya pembagian, bisa bagaimana pengecilannya. Kalau perkalian itu kan diperbesar. Nah, kalau pembagian itu diperkecil. Ya, di sini bisa kamu ingat, pecahan senilai adalah pecahan yang bernilai sama dan atau hasil kali pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Atau bisa lagi Miss bilang,
Pecahan senilai adalah pecahan yang bernilai sama dan atau hasil bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi dikali bisa, dibagi bisa, asalkan pembilang dan penyebutnya sama bagi rata. Oke, paham ya? Kalau tidak paham, kalian bisa chat Miss Marini, aku belum paham nih gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih bisa mengecek videonya lagi, ulang-ulang aja terus. Ulang-ulang aja videonya agar kalian lebih paham. Ya. Oke. Setelah itu kalian harus kerjakan latihan ini. Ayo cobalah latihan ini nomor 1 ya, Miss bikin nomor 1-nya. Gambar ini A, B, C, dan keduanya buatlah 3 gambar dan warnailah agar menjadi suatu bentuk pecahan. Kalian bikin gambar, ini sudah ada gambar ya Miss kasih. Sekarang kalian bikin gambar dan warnailah bagiannya agar menjadi suatu bentuk pecahan. Siap ya? Setelah itu, jika selesai, untuk nomor 1 dan nomor 2, kalian cari pecahan senilainya berapa. A pecahan senilainya berapa, B pecahan senilainya berapa, C berapa, dan nomor 2 itu berapa pecahan senilainya. Kalian harus cari ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kalian sudah mengerti, pasti kalian akan cepat selesai mengerjakannya. Siap? Siap. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.